Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran TPMM ya. Setelah kurang lebih 2 minggu kita tidak ada pematerian. Jadi minggu lalu kita ada mini quiz. Hasilnya ya beragam ya. Itu hanya untuk mengetes pengetahuan kalian tentang bagaimana si program itu, ya istilahnya bagian teorinya gitu. Nanti bagian prakteknya mungkin tidak akan seperti itu tesnya, ada tes yang berbeda. Namun kita akan lanjut materinya. Kali ini kita akan membahas tentang operasi sederhana pada bahasa C dengan menggunakan program bahasa C gitu ya. Nah, operasi sederhana ini apa saja? Sebenarnya kalian sudah belajar ini sebelumnya. Jadi ada operasi matematika dan ada nanti operasi logika. Sebelum itu, sebagai pengetahuan, di komputer ada yang namanya bagian bernama ALU. Jadi kan kalau kita bayangkan komputer itu ada prosesornya kan ya. Nah, di prosesor itu ada bagian yang namanya ALU. Bagian ini gunanya atau singkatannya adalah Arithmetical Logic Unit. Nah, udah kelihatan nih. Dari namanya aja udah kelihatan bahwa dia unit yang berfungsi untuk mengerjakan proses aritmatikal dan juga logika. Dia yang bagian itunya, bagian ngitung, bagian membandingkan gitu. Di bagian aula itu semua dikerjakan. Yang pertama yang dia kerjakan tadi sudah dibilang adalah aritmatikal atau Indonesianya aritmatika. Nah, ini hubungannya dengan hal-hal operator matematika seperti penjumlahan, ada pengurangan, ada pengkalian ya, perkalian, ada pembagian. Ini sudah bahas waktu kemarin-kemarin ya. Sebagai review, penjumlahan itu artinya kita menjumlahkan bilangan pertama ke bilangan kedua. Ya, menjumlahkan bilangan pertama atau nilai pertama ke nilai kedua. Simbolnya itu menggunakan tanda tambah. Tambah doang, nggak pakai kurung ya. Tambah gitulah. Nah, pengurangan simbolnya adalah minus. Pengertiannya kalau pengurangan tuh mengurangi bilangan pertama dengan bilangan kedua atau mengurangi nilai pertama lalu dengan nilai kedua gitu. Ini contohnya misalnya untuk yang penjumlahan kita A sama dengan 2 gitu ya, atau 2, yang B-nya misalnya kita 4. Berarti kita nulisnya A tambah B. Nanti hasilnya berapa? 6 ya. Untuk yang pengurangan sama misalnya A-nya 2, B-nya 4. Berarti A kurang B, gitu kan? Si A dikurangi si B, bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Ini hasilnya adalah, kita tukar deh. A-nya 4, B-nya 2. Berarti ini hasilnya adalah 2. Perkalian ini simbolnya bintang. Dia mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Berarti A bintang B, ini hasilnya adalah A dikalikan 4. 4 dikalikan 2, hasilnya adalah 8. Lalu ada pembagian, simbolnya garis miring atau slash ya. Jadi kita tuliskannya kalau kita membagi A dengan B berarti A dibagi B. Kita membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua. Ini hasilnya berapa? 2 ya. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun ada satu lagi yang bahasa C mampu lakukan, yaitu dengan
namanya tuh modulus atau sering disingkat mod. Mod ini simbolnya dulu nih. Simbolnya adalah dia persen gini simbolnya. Jadi kalau dituliskan di bahasa C, misal kita mau mod A dengan B ke B dengan B ya, A persen B. Ini hasilnya berapa? Kita akan coba langsung. Kalau ini udah jelas, yang lainnya, yang modulus kita akan cek. Nah, ini udah ada ya. Jadi kita tentukan dulu, kita bikin dulu int integer aja ya. A-nya tuh tadi berapa? 4 ya. A4, B-nya 2. Lalu kita akan buat satu lagi variabelnya sama integer, tapi dia nggak diisi apa-apa, x besar. Nah, selanjutnya kita akan buat persamaan x sama dengan A modulus B. Lalu kita akan cetak hasilnya, printf nilai x adalah persen D ya. Kan kita pakai integer persen D, lalu kita geser koma, variabelnya namanya x. Dah, kita coba build dulu ya, koma build aman ya, 00, terus kita run. Ternyata nilai x adalah 0. 4 modulus 2 hasilnya adalah 0. Kita akan coba buat sedikit di sini ya. 4 modulus 2 itu hasilnya 0. Oke. Ini bold semua ya. Kita akan coba lagi. Misalnya ininya 9, B-nya kita tetap 2. Kita build lagi. Hasilnya nilai x adalah 1. Berarti 9 modulus 2 sama dengan 1. Kita coba lagi angka yang lain. Misalnya 20. Ininya 3. Kita build. Kita run. Hasilnya berapa nih kira-kira? Ada yang udah lihat polanya? 20 modulus 3 hasilnya adalah 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan tulis di sini ya. 20 modulus 3 itu hasilnya 2. Udah kelihatan polanya? Artinya modulus ini dia akan menyimpan sisa pembagian yang bernilainya pembagiannya tuh bulat gitu. Dia simpan sisanya berapa. Jadi kalau 4 dibagi 2 kan 2 ya. Hasilnya 2 kan? Ada sisa nggak? Nggak ada. 9 dibagi 2 itu kan 4,5 kan kalau kita bicara pembagian. Tapi kan ini pembagiannya harus bulat. Berarti kan 9 bagi 2 itu 4. Ya, tapi sisa 1. Gitu. Sekarang 20 bagi 3 itu kan 3 kali 6 ya, 18. Ada sisanya 2. Jadi kalau kita tuliskan di sini 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Sisanya nggak ada, 0. Yang ini 9 bagi 2 sama dengan berapa? 4 ya. Sisa 1. Yang ini
20 dibagi 3 sama dengan berapa tuh? 6 kan ya? Sisanya berapa? 2. Nah, yang disimpan di Cmod itu adalah yang sisa-sisa ini. Kita akan coba nih angka yang lain. Misalnya kita yang 23 deh dibagi 3. Kira-kira berapa tuh? Harusnya jawabannya adalah 2 ya. Kita coba. 2. Jadi 7 kali 3 kan 21, sisa 2. Nah, yang si 2-nya itu disimpan di Cx karena menggunakan operator mod. Nah, itu yang si modulus. Artinya kalau kita hapus ya, A mod B hasilnya adalah berapa tuh? 0 ya. 4 dibagi atau 4 modulus 2 sisanya 0. Jadi ada 5, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada bagi, dan juga ada modulus. Itu yang aritmetikalnya. Simpelnya kayak gitu. Yang pertama ya ini A. Yang B-nya selain aritmetikal, si Alu juga mengerjakan logikal. Logikal tuh di Indonesianya logika. Ini urusannya atau hubungannya dengan akal sehat. Harus sehat akalnya. Jadi pada logikal ini hanya ada 2 jenis. Hanya ada 2 keadaan. Kalau nggak benar, ya salah. Kalau nggak mati, ya nyala gitu. Kalau nggak 1, ya 0 gitu. Artinya hanya ada 2 keadaan saja, nggak ada keadaan lainnya. Nggak ada agak benar, nggak ada. Agak salah, sedikit benar itu nggak ada. Di logika itu cuman ada 2 keadaan. 2 keadaan ya. Yang pertama benar atau salah. Kalau nggak benar berarti salah. Atau di sini kalau kita bicara lampu atau LED, nyala atau mati. Lalu ada 1 atau 0. Cuma ada 2 itu aja. Kalau nggak benar, salah. Kalau nggak nyala, mati. Ini nama lainnya ya. Bisa pakai benar salah, bisa pakai nyala mati, bisa pakai 1 atau 0. Ini sama aja. Atau yang terakhir, ada true atau false. Ada benar atau salah gitu ya. Sama aja, cuma di bahasa Inggris kan. Hanya ada 2 keadaan ini pada logika. Benar, salah, nyala, mati, 1, 0, true, false. Tidak ada yang lain. Tidak ada agak benar, tidak ada agak salah. Walaupun misalnya kita bicara LED nih ya, atau lampu kan ada yang terang banget, ada yang rada sepaneng gitu ya, nggak terang maksimal. Ya tetap aja itu dihitungnya nyala. Gitu. Mati itu yang nggak bener-bener nggak nyala, 0. Nah ini yang harus kita ingat. Untuk logikal, ini harus di luar kepala ya, udah hafal harusnya. Dan ini kan gampang, cuman 2 keadaan aja yang harus diingat. Nah, nyambung dengan logikal, ini ada yang namanya si Alu juga mengerjakan perbandingan. Kasih C aja ya. Ini juga kita pernah belajar, mungkin di SD, SMP, kita suka membandingkan bilangan ya, misalnya 3 lebih besar daripada 2. Benar nggak nih? Benar. True. Terus 7 sama dengan 4. False-nya jelas ya. Atau 3 lebih kecil daripada 3.
3 lebih kecil daripada 3. Ini betul atau salah nih? Akan jawab ya. 3 lebih kecil dari 3 enggak. Terus 9 tidak sama dengan 4. Ini betul. Nah, ini dikerjain sama si Alu juga nih. Ada perbandingan. Ada apa aja perbandingan? Yang pertama, perbandingan tuh ada yang namanya sama dengan. Jangan sama dengan dulu. Lebih besar. Ini simbolnya besar tuh yang gini ya. Calangapnya ke kiri. Besar. Contohnya, misalnya kita setting di sini A sama dengan 4, B sama dengan 2. Ini simbolnya. Contohnya A lebih besar daripada B. 4 lebih besar dari 2. Hasilnya apa nih kira-kira? True atau false? Ini hasilnya adalah, kita coba di program. A-nya tadi 4, B-nya 2 ya. X-nya tetap kita simpan aja. Lalu kita kasih keterangan X itu adalah hasil dari A lebih besar daripada B. Lalu kita akan cetak nanti. A lebih besar daripada B. Build, run. Nilai X adalah 1. Berarti outputnya adalah 1. 1 artinya adalah true. Berarti ini asalnya adalah true. Gitu. Ya. Terus ada juga lebih kecil. Lebih kecil ini simbolnya, ini kalau kalian lupa nih ya, lebih besar tuh gini nih, kalian bikin garis aja di depan simbolnya nih. Ini kan kayak huruf B gitu loh ya, besar gitu. Huruf B kecil kan gendut ke depan kan, besar kayak gitu. Ini berarti simbol besar. Ini kan kayak huruf K tuh, kecil gitu, simbolnya kayak gitu. Nah, ini A lebih kecil daripada B. Ini hasilnya gimana kira-kira? Kita tes di sini, ganti ininya jadi lebih kecil. Kita build, kita run, hasilnya 0. 0 artinya adalah false, kan ya? Gitu. Ada juga lebih kecil, lebih besar deh. Besar sama dengan. Ini simbolnya, tulis dulu lebih kecilnya, terus sama dengan. Gitu. Contohnya, ini kecilnya kasihan. Lebih besar sama dengan, sorry, ini bukan lebih kecil ya. Lebih besar sama dengan gitu. Lebih besarnya dulu, terus simbol sama dengannya. Contohnya berarti A lebih besar sama dengan B. Benar atau salah? A lebih besar sama dengan B. Kalau menurutkan logika kita kan ini 4 lebih besar sama dengan 2. Ya betul lah, harusnya true ya. Kita coba. Sama nggak pikiran kita sama si komputer? 1 ya, true. Berarti ini true. Terus juga ada, kita copy ini, lebih kecil sama dengan, ini simbolnya ya lebih kecil sama dengan gitu loh. Contohnya A lebih kecil sama dengan B. True atau false? Ini harusnya false ya. Kita coba. Lebih kecil sama dengan, kita build, taran 0, artinya false.
Lalu ada juga sama dengan. Nah, simbolnya sama dengan ini bukan sama dengan satu doang. Kalau kita mau membandingkan, sama dengannya itu harus 2. Kalau sama dengannya 1 kayak gini nih, A sama dengan 4, ya. Kayak di sini A sama dengan 4. Ini kan sama dengan 1 nih. Ini artinya kalau sama dengannya 1 itu artinya memberikan nilai kepada yang bagian kiri. Si A ini dikasih nilai 4. Si B ini dikasih nilai 2. Si X ini dikasih nilai A kurang sama dengan B. Ya, jadi sama dengan 1 itu memberikan nilai kepada si kiri, yang kiri. Kalau sama dengannya 2, ini artinya membandingkan. Bandingkan A dengan B, kalau kayak gini. Bandingkan A dengan B. Apakah A sama dengan B isinya? Kalau kayak gini kasusnya, berarti kita coba langsung. Sama dengannya jangan 1, harus 2. Build taran, benar nggak tuh? False. 4 sama dengan 2. Salah ya. Kalau kita 4 sama dengan 4 sih coba. Nah, ini 1. Artinya dia membandingkan nilai A dengan nilai B. Dan ini hasilnya adalah karena A 4, B 2, maka hasilnya adalah false. Hasil ini tergantung nilainya. Yang terakhir ada yang dengan disebut tidak sama dengan. Kalau di tulisan biasanya kan huruf sama dengan, simbol sama dengan gitu ya, terus ada garis miring dicoret gitu kan. Nah, karena di komputer tidak ada atau di bahasa C tidak ada, maka simbolnya adalah tanda seru sama dengan. Tidak sama dengan gitu ya, tidak sama dengan. Contohnya penggunaannya A tidak sama dengan B. Ini betul atau salah? Harusnya betul ya. Kita coba. A tidak sama dengan B. Taran 1. Artinya betul. Kata komputer, kan kita nanya nih, apakah A tidak sama dengan B? Komputer jawabannya adalah 1, atau dia jawab betul. Maka di sini kita tulis true ya. Nah, ini perbandingan. Ada 6 lebih besar simbolnya kayak gitu, calangap kiri ya. Lebih kecil calangap kanan, lebih besar sama dengan, simbol lebih besarnya dulu terus sama dengan, lebih kecil sama dengan, ada sama dengan tuh harus 2 kalau membandingkan, kalau satu itu memberikan nilai, dan ada juga disebut dengan tidak sama dengan. Ya, ini gampang sih, harusnya gampang diingat karena cuma mengulang pelajaran di SMP atau di SD gitu ya. Kita akan lanjut. Setelah tadi kita bahas perbandingan, ada aritmatika, B-nya apa ini? Logika ya. Sekarang kita akan lanjut lagi, sedikit lagi. Ada yang disebut dengan operator boolean. Kasih D. Operator boolean ini hubungannya dengan logika. Jadi ini tuh yang dilakukan oleh komputer. Operator boolean yang dasarnya tuh ada 3. Ada 3 operator boolean. Yang pertama itu ada yang namanya N. N ini kita ibaratnya kalau ada 2 kondisi lalu di N kan,
itu hasilnya akan benar atau salah. Jadi kita bicara simbolnya dulu deh. Simbolnya dia tuh dan ampersand ya. Nah, untuk memahaminya kita harus paham tabel kebenaran atau truth table. Ini banyak di internet ya. Kita akan coba lihat ke Google. Nah, perhatikan di sini ada N, jadi ada 3 yang utamanya, yang dasarnya. Ada N, OR, sama NOT. Yang SOR kita abaikan dulu. N, dia punya 2 input, ada A sama B. Ya, sama kayak perbandingan kan tadi ya, ada A sama B. Lalu hasilnya jika A and B, hasilnya adalah 0 atau false. False di N-kan dengan false, hasilnya false. Ribet ya ngomongnya. Pakai 0 aja. 0 di N-kan dengan 0, hasilnya 0. 0 di N-kan dengan 1, hasilnya 0. 1 di N-kan dengan 0, 0. 1 di N-kan dengan 1, 1. Contoh gampangnya kayak gini. Kita bikin pernyataan deh. Jika lapar dan ada makanan, maka saya makan. Ya, jika lapar dan ada makanan, saya makan. Sekarang ini kita ibaratkan satunya. Input 1, ini input 2, ini outputnya. Jika lapar, 0, 0 nih. Kalau 0 berarti tidak kan ya? 0 itu kan false, salah gitu ya. Jadi jika tidak lapar dan tidak ada makanan, maka saya tidak makan. Iya, gimana mau makan? Lapar enggak, makanan enggak ada, ya enggak makan. Yang pertama nih, 0, input 1, 0. Input pertama atau A ya, biar gampang. Itu 0. Tidak ya, tidak lapar. Input B-nya itu 0 juga, tidak ada makanan. Jadi kalau 0 tuh tambahin kata tidak aja, gampangnya kalau buat pernyataan. Maka Y-nya atau outputnya 0 juga kan? Kita lihat di truth table. 0, 0, 0. Jika tidak lapar dan tidak ada makanan, maka saya tidak makan. Saya tidak makan. Tambahin tidak di tengahnya berarti. Itu yang pertama. Baris pertama nih. Yang kedua, inputnya copy aja deh. A-nya 0, B-nya 1. A0, B1 kan ya. Jika tidak lapar dan ada makanan, maka saya tidak makan. Tidak lapar, ada makanan, saya tidak makan. Oke, ya. Kalau 0 tambahin kata tidak di pernyataannya. Kalau 1 biarin aja, nggak usah ditambahin apa-apa. Bener ya? Saya nggak lapar, tapi ada makanan, ya nggak makan. Kecuali ya suka ngemil gitu ya. Tapi kita kan bicaranya logika. Jika tidak lapar dan ada makanan, ya saya nggak makan. Yang ketiga, inputnya, in-nya 1, B-nya 0. A1, B0, 0. Jika lapar dan tidak ada makanan, maka saya tidak makan. Ya. Laparnya ini biarkan saja karena A-nya 1, ada makanannya jadi tambah tidak ada makanan,
maka saya tidak makan. Lapar sih, tapi nggak ada makanan, ya nggak bisa makan. Mau makan apa? Nggak ada makanan. Yang terakhir, input A-nya 1, B-nya 1, Y-nya kalau di sini 1. Jika lapar, ini kan tidak ditambah apa-apa ya, dan ada makanan, maka saya makan. Nah, ini yang betul. Yang betul, maksudnya yang outputnya 1. Artinya, si N ini N ya, N ini akan bernilai 1 outputnya bila semuanya, semua input itu bernilai 1. Lihat, A-nya harus 1, B-nya harus 1, baru Y-nya 1. Kalau nya A1, A-nya 1, tapi B-nya 0, ya 0. Gampangnya ini adalah mengalihkan. A-nya 0, B-nya 0. 0 kali 0, 0. A-nya 0, B-nya 1, 0 kali 1, ya 0. A-nya 1, B-nya 0, 1 kali 0, 0. A-nya 1, B-nya 1, 1 kali 1, 1. Ingat, ini logika. Boolean hanya ada 2 keadaan. Kalau nggak 0, ya 1. Gitu. Kalau nggak makan, ya tidak makan. Gitu. Kalau nggak lapar, ya tidak lapar. Dan ini N. Ya, ini truth table-nya. Kalau 0, 0, 0. Dikali aja biar gampang. 0 dikali 0, 0. Untuk mengingatnya, cuman prinsipnya dia akan bernilai 1 outputnya bila semua inputnya bernilai 1. Nanti bisa ada 3 input, 4 input gitu. Untuk sekarang inputnya cuma 2, minimal 2. Sekarang ada logika namanya OR. Atau kita ke contohnya dulu ya, ke yang N. Ini harus ada 2 keadaan. Ini kita hapus. X-nya kita tambahin C 3. D-nya kita tambahin 1 deh. Oke. Sekarang bikin lagi X sama Y. X doang deh ya. Nah, X itu adalah A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari D. Lihat, A lebih kecil dari B. A-nya 4, B-nya 2. A lebih kecil dari B, salah ya. 0. Karena false. Yang B-nya, yang selanjutnya, C lebih besar dibanding D. C lebih besar dibanding D. 3 lebih besar dibanding 1. Betul. Jadi, salah di N-kan dengan 1, maka hasilnya adalah salah di N-kan, salah tuh 0 ya. 0 di N-kan dengan 1 hasilnya adalah 0. Berarti X-nya nanti harus false, harus 0. Tabil. Koma. Ya, lihat 0. Karena B-nya A, pernyataan pertama ini salah. Pernyataan kedua benar. 0 N 1 0 gitu. Sekarang kita buat yang ini lebih besar. Ini betul, true, ini true. 1 dan 1 di N kan hasilnya harusnya true ya. Atau 1. 1 berarti hasilnya adalah true, seperti itu. Ya, jadi kita bandingkan apa yang mau dibandingkan ini di sini. Misalnya pernyataan 1, ini pernyataan 2, kita bandingkan hasilnya, bukan bandingkan.
pernyataan 1 kita AND kan dengan pernyataan 2, maka hasilnya nanti dikeluarkan sesuai dengan kondisinya. Kalau A-nya 0, B-nya 0, input pertama 0, input kedua 0, outputnya 0 gitu ya. Dan seterusnya itu yang AND. Sekarang ada yang namanya kedua itu OR. AND itu kan dan ya. Makanya di sini pakai dan. Yes. Terlalu. OR itu kan atau. Simbolnya ini tuh double pipe pipa ya. Itu ada di atas enter biasanya kalau di keyboard. Yang garis lurus kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Ini nama simbolnya pipe, tapi karena kita pakai 2, double pipe. Nah, truth table-nya table OR tuh kayak gini. Input pertama 0, input kedua 0, maka outputnya 0. Input 1 0, input 2 1 1. Input A-nya 1, input B-nya 0 1. Input A-nya 1, input B-nya 1 1. Kalau ini tadi dikali si N ini, kalau OR tuh ditambah. Input pertama, input kedua ditambahkan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Karena cuma ada 2 keadaan ya, nggak jadi 2. Kita nggak bicara matematik, tapi bicara logika. Cuman ada 2 keadaan. Kalau nggak 0 ya, 1. Berarti di OR ini, 1 tambah 1 ya 1. Jadi, OR ini akan menghasilkan output 1 bila salah satu atau semua inputnya bernilai 1. Ini kan ini ada 1 nih, 1, ini ada 1, ini semuanya 1 1 gitu. Itu ya. Kita nggak pakai contoh kalimat lagi supaya lebih praktis. Kita akan coba langsung ke sini. Double pipe ya. Ini biar nggak pusing, pakai angka langsung aja ya. Kita hapus 7 kurang dari 2. OR 4 sama dengan 2. 7 kurang dari 2 salah, 0 ya, false. 4 sama dengan 2 salah, false. Kita lihat di OR. Di OR di sini lihat. Kalau salah sama salah, 0 sama 0, outputnya adalah 0 juga. Kita coba. Berarti di sini nanti hasilnya harus 0 ya, harus false. Kita build. Kenapa ini nggak boleh? Nah, ini nih. Kalau kita membandingkan sama dengan nggak boleh 1 kan? Kalau 1 dia diprotes. Ini bingung nih. Sama dengan di sini ada gitu. Dia harus ada 2. Kita build. Aman, kita run. False, 0. Ini salah, di OR kan salah. Kita ganti ininya jadi lebih besar. Ininya tetap kita buat salah. 1. Innya 1 di OR kan dengan 0. 1 di OR kan dengan 0, 1. True. Terus kita tuker misalnya ininya salah, ininya betul, tidak sama dengan. Yep. Ini salah, betul. Ini 0, ini 1, hasilnya adalah 1. Karena ini ini OR, 1 ditambah 0, 1 gitu. Terakhir betul-betul ya, true
hasilnya adalah true, 1. Itu yang si OR. Tabel kebenarannya udah ada tadi, nanti kalian tulis bisa ya. Truth table. Oke. Yang terakhir ada and or, tadi lah namanya not. Nah, perlu perhatikan si and ini minimal inputnya 2, si or minimal inputnya 2. Nah, kalau not ini cuman bisa pakai 1 input. Karena not itu dia simbolnya tuh tanda seru. Simbolnya tuh tanda seru. Jadi dia cuma bisa 1 input. Truth table-nya kayak gimana? Truth table kayak gini. Lihat inputnya cuma 1. Ini bukan B, harusnya Y ini tuh. A, input pertamanya 0, maka outputnya 1. Kalau inputnya 1, dia 0. Kebalikannya, kalau 0 tuh dibalikin. Inputnya 0, 1. Inputnya 1, 0. Itu ya. Paling gampang ini. Not, cuma 2 baris, 0, 1, 1, 0 gitu. Nah, contohnya kita bisa pakai ini. Kita pakai tanda kurung di sini. Ngerti nggak? Biar nggak pusing, ini lebih besar deh. 7 lebih besar dari 2. Betul? Betul. Lalu kita OR-kan. 4 lebih besar dari 2. Betul? Betul, di-OR-kan dengan betul, hasilnya betul kan? 1 OR 1, 1. Tapi lihat di sini ada, di depannya ada not. Nanti asalnya ini inputnya hasilnya 1, di-not-kan jadi 0. Kita coba. Lihat, hasilnya jadi 0. Ya. Jadi kerjakan dulu yang dikurung kan, si program tuh ngerjain dulu kurung. Ini hasilnya apa nih? 0 atau 1? Kalau udah ketemu hasilnya, dibalikan sama si not ini. Ini kan 1, 1, 1 di OR 1, 1. Lalu dibalikan, di not kan, maka hasilnya X-nya adalah 0. Gitu. Contoh lain ini kita buat salah. Ini kita pakai N. Atau gampangnya gini dulu deh. 7 kurang dari 2 salah, tapi dinotkan jadi betul. Coba ya. Nah, jadi 1. Dicek dulu ini betul atau salah, terus dinotkan. Di depan ya, nggak boleh di belakang, beda arti. Kita balikan. 7 lebih besar dari 2, betul, tapi dibalikan jadi salah. Seperti itu. Ya, jadi si not ini membalikan inputnya. Asalnya inputnya 1 jadi 0, inputnya 0 jadi 1. Nah, itu 3 operator boolean yang paling dasar. Jadi ada and, simbolnya double ampersand atau double dan, ini dan. Yang kedua ada or, itu simbolnya double pipe. Yang ketiga ada not, simbolnya tanda seru. Kalau and, dia akan bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1. Ya, semua inputnya bernilai 1, maka hasilnya 1. Selain itu 0. Gampangnya dia dikalikan. Kali n tuh. Or itu akan bernilai 1 jika salah satu input atau semua inputnya bernilai 1. Selain itu 0. Satunya ada, 1 ada, 1. Ini gampangnya menjumlahkan. 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Dan yang ketiga ada not. Not ini dia membalikan inputnya. Kalau inputnya 0, hasilnya 1. Kalau inputnya 1, hasilnya 0. Seperti itu. Ya, sangat mudah.
Nah, itu aja mungkin anak-anak untuk hari ini. Materinya cukup panjang, cukup lama, tapi ini penting untuk kalian. Jadi kalian harus pahami betul. Ini akan kepake terus nanti sampai kalian kelas 3 memprogram operator, terus perbandingan, ada boolean. Ini semua akan pakai terus. Makanya harus paham sekali tentang si operator ini. Nah, untuk tugasnya tuh sebenarnya intinya adalah merangkum dan mengerjakan soal. Soalnya pun gampang gitu. Apa yang harus dikerjakan? Bentar ya, kita open dulu siswa. Nah, tugas kalian adalah menulis rangkuman dengan cara mengisi titik-titik. Nanti ini ada filenya, PDF-nya ya. Di Moodle-nya kalian isi. ALU, singkatan dari, berfungsi untuk. Nah, gampang ya. Ini titik-titiknya isi sesuai yang tadi dijelaskan pada video. Nah, setelah itu ada juga latihannya. Latihannya gampang banget. Ini nggak ada program-program, tapi kalau kalian mau memastikan menggunakan program boleh. Misal kayak tadi Bapak, A kurang dari C. A-nya 10, C-nya 25. Betul atau salah? Nih, misalnya kita bingung nih. Kita bikin programnya. Bikin programnya berarti kita tulis dulu A, B, C-nya dulu. A, B, C, D. Gitu kan? A-nya berapa? 10. B-nya 15. C-nya 25. D-nya 15 lagi. Jangan lupa kasih koma di depannya, pembatas ya. Nah, selanjutnya kita juga bikin di sini X. Tinggal isi A kurang dari C. Ya kan? Kita build. Hasilnya apa nih? 1. Oh, ternyata 10 kurang dari 25. Oh, betul. True. Kalian isi sini true gitu. Cuman ini dikerjakannya tulis tangan ya. Jadi kalian salin kembali si semua ini, sedikit kok sebenarnya tuh. Cuman teksnya besar-besar jadi kayak yang banyak. Lalu kerjakan si latihannya. Ini kerjakan di buku, tulis dengan rapi, atau di HVS boleh, cuman jangan sampai hilang aja ya. Lalu nanti dikirimkan fotonya, kalian foto, kirimkan ke Moodle. Paling ini nggak sampai 5 halaman, makanya Bapak nanti kasih batas maksimal 5 halaman untuk upload atau 5 foto. Pastikan semuanya jelas, gambarnya jelas, tulisannya jelas, pencahayaannya bagus. Itu nanti jadi nilai kalian ya. Nah, itu aja mungkin anak-anak untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Bapak, boleh japri via WA, yang Telkomsel boleh ya. Kalau dia nggak ngerti silahkan tanyakan, atau kalian bisa googling sendiri, karena ini materinya sangat banyak di internet. Sangat banyak. Satu lagi terakhir, Bapak sangat menyarankan kalian untuk ke website Decoding. Decoding tuh dia tuh kayak kursus pemrograman, banyak sekali program yang kalian bisa pelajari. Cuman banyaknya yang bayar gitu, tapi ada juga yang gratis. Salah satu yang gratis adalah program bahasa C. Jadi di Decoding ini ada kelas di sini ya. Bapak ikutan yang gratisan. Ini ada mulai pemrograman bahasa C. Nanti kalian login gitulah, daftar ya biasa. Nah, di bahasa C ini nanti kalian tinggal belajar aja. Belajarnya sama dengan yang kita pelajari di bahasa C sekolah ini gitu. Cuman dia lebih
lebih enak sih buat dibaca gitu. Contohnya kayak gini nih. Kan kita tadi bahas operator ya. Ini gratis tuh. Ada ALU tadi dibahas. Ada Jalbar Boolean-nya juga. Nah, ini ada contoh programnya. Ada operator gitu. Ini materinya sama dengan yang kita pelajari hari ini. Kurang lebih ya. Yang disesuaikan. Jadi kalian bisa belajar di sini. Kalau kalian udah bosen nih, terlalu lama nih, terlalu lambat pembelajarannya, kalian bisa belajar ke sini. Nanti alurnya sama kok, ujungnya ke situ gitu. Jadi nanti silakan kalian daftar gratis untuk bahasa C ini. Bisa kalian pelajari, bisa menambah kemampuan program kalian gitu. Seperti itu ya. Terima kasih. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.